Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Rumah ini terletak di pinggir pantai. Di sekitar rumah banyak tanaman dan pepohonan yang terawat baik, serta lingkungan dan halaman pun tampak bersih. Menurutmu, apakah rumah tersebut tergolong rumah sederhana atau bukan? Apa sih arti dari sederhana? Apa untungnya kita hidup sederhana? Yuk, kita simak penjelasannya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang perilaku hidup sederhana. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami makna sederhana dalam kehidupan sehari-hari dan mencontohkan sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah anak-anak, sekarang kita akan membahas pengertian hidup sederhana. Apa sih arti hidup sederhana? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sederhana artinya adalah bersahaja atau tidak berlebih-lebihan. Nah, ini termasuk kata sifat ya. Jadi, kita dapat menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, di antara keduanya secara wajar. Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Nah anak-anak, berdasarkan ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa ciri-ciri hidup sederhana itu adalah hidup tidak berlebihan atau boros dan tidak kikir. Nah, jadi hidup di antara keduanya. Berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh. Misalnya, membeli barang yang sangat banyak tapi sebenarnya tidak diperlukan. Sedangkan kikir artinya adalah terlampau hemat atau pelit. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah hidup sederhana itu harus miskin? Jawabannya adalah tidak. Hidup sederhana bukan berarti harus miskin atau tidak punya apa-apa. Justru kita harus bisa menjadi orang kaya agar bisa berbagi kepada orang lain, menabung, dan lain-lain. Nah, kita bisa belajar hidup sederhana dari Nabi Muhammad SAW. Meskipun beliau adalah seorang rasul dan pemimpin yang memiliki pengaruh serta kekuasaan, namun ia selalu hidup sederhana dan menghindari hidup mewah dan boros. Menurut riwayat, Nabi Muhammad SAW selalu tidur beralaskan sehelai tikar, dan kalau ia terbangun dari tidurnya, terlihat ada bekas tikar di pipinya. Wah, subhanallah. Begitu sederhananya kehidupan Nabi, tapi ia sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampukah kita seperti Nabi? Insya Allah. Jika kita berusaha, kita pasti bisa. Oleh karena itu, kita harus bisa hidup sederhana. Karena sebenarnya semua orang bisa hidup sederhana, tergantung pada kemauannya. Mulailah dengan niat yang ikhlas untuk hidup sederhana, karena hidup sederhana adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mulailah membiasakan contoh-contoh hidup sederhana berikut ini. Di antaranya adalah makan minum sederhana, tidak berlebihan dan tidak sedikit juga.
Misalnya ketika makan bakso. Nah, siapa ini yang suka makan bakso? Antara makan 2 mangkok dengan 1/4 mangkok, maka yang dianggap sederhana itu adalah makan bakso 1 mangkok saja. Nah, kemudian contoh berikutnya adalah menggunakan uang jajan secukupnya, sesuai kebutuhan pokok saja ya, tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Lalu membeli pakaian tidak selalu mengikuti model, branded, dan lain sebagainya. Beli yang biasa-biasa saja, yang penting rapi dan sopan. Nah, sekarang apa sih manfaat atau keuntungan hidup sederhana? Orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tersebut tentunya akan disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mendapat pahala. Kemudian, orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan yang mendorong untuk hidup boros. Itu berarti dia termasuk orang yang sabar, dan Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Kemudian orang-orang yang hidup sederhana biasanya menjadi pribadi yang rendah hati. Nah, nantinya jika rendah hati, maka akan disenangi banyak orang. Kemudian orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah gelisah, karena dia tidak perlu banyak mengeluarkan harta untuk kebutuhannya. Kemudian orang hidup sederhana juga tidak akan pernah mengambil harta orang lain, karena dirinya telah merasa cukup dengan harta yang dia miliki. Nah, sekarang mari kita perhatikan percakapan antara Dedi dan Amir berikut ini. Mau kemana kamu, Dedi? Mau main game, Amir? Wah, banyak uangmu. Ya, ada sisa jajan. Mengapa tidak kamu tabung? Ah, aku tidak suka menabung. Jadi kamu suka boros. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan boros itu saudara setan. Oh, gitu ya. Kalau begitu aku tidak akan boros lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Isra ayat 27. Nah anak-anak, menurut ayat tersebut, mubazir atau boros adalah ciri-ciri orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingkar artinya tidak menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tadi disebutkan bahwa pemboros adalah saudaranya setan, sedangkan setan sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berarti orang yang suka boros adalah orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa orang pemboros adalah saudara setan? Nah, sikap boros adalah sikap yang berbahaya. Sikap boros ini dapat mempersulit hidup jika kita terus-menerus bersikap boros. Maka suatu ketika kebutuhan kita tidak akan terpenuhi. Setelah itu, timbullah berbagai permasalahan seperti gelisah, marah, dan lain-lain. Di sanalah setan lebih mudah masuk. Lalu, untuk memenuhi kebutuhannya, dia akan melakukan cara-cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mengambil barang orang lain dan menghalalkan segala cara. Itulah alasan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita berbuat boros. Dan jika kita ingkar kepada larangan itu, berarti kita adalah saudaranya setan. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillahirabbil alamin, materinya sudah selesai. Semoga kalian dapat memahami makna hidup sederhana dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa Pak Salim sampaikan. Tentunya masih banyak kekurangannya, mohon dimaafkan ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.